Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Chapter terbaru rilis. Jadi, kita ngentain long again. It's time to react new chapter. Okay, let's go. Judul chapter terbaru ya, 1147. Hal yang menakutkan. Ya, masih seputar mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Kekuatan dari salah satu God Knight memang bener-bener nyulitin banget bahkan untuk negeri sekelas Elbaf. Karena meski beberapa raksasa bisa mengalahkan para monster yang tiba-tiba aja muncul ya, tapi saking banyaknya dan terus-menerusnya muncul, hampir satu negeri emang beneran dibuat sibuk buat ngurusin nih kekuatan doang. Terus di sisi bagian cover story ya, kita masih dikasih cover story perjalanan Yamato yang sekarang udah memasuki volume ke-32 dengan judul Raizu Sang Daimyo Udon menunjukkan rasa terima kasihnya. Ya, setelah berhasil mengalahkan Wus-Wus, sekarang giliran Raizu yang berterima kasih sama Yamato dengan memberi dia makanan. Gak ada maksud apa-apa kayaknya ya. And now masuk ke menu utama. Momen dimulai dengan kelas balik yang ngasih tahu ke kita kalau ternyata Robin sama Chopper tuh udah di briefing dulu guys sebelumnya sama Saul. Jadi buat kalian yang nanya-nanya kenapa Robin sama Chopper gak ikut bertarung, jawabannya ya karena Saul tuh udah sadar terlebih dahulu kalau orang yang dilihat tuh kemungkinan God Knight, dan Saul udah tahu kalau mereka tuh abadi. Makanya gak ada kesempatan buat mereka bisa ngalahin para God Knight. Well, ngelihat Saul udah tahu ya, tapi tetap nyoba bertarung dahulu dan gak kabur. Emang bukan kaleng-kaleng mental dari mantan wakil admiral ini. Apalagi tujuannya emang jelas ya, dimana fokus dari Saul tuh pengen nyelamatin para bocil-bocil yang disandra. Jadinya mau kalah atau mati pun kayaknya kalau anak-anak bisa diselamatkan, hal itu gak jadi terlalu masalah. Di sisi lain, Gunko juga gak jauh dari situ terlihat berhasil ngalahin kelompok Nami. Meski ada Jinbe di sana ya, 4 orang kru, tapi Jerami masih gak sebanding sama 1 orang God Knight. Tapi meski kayak gitu ya, uniknya Killingham tuh malah ngingetin Gunko dan Somers kalau mereka tuh gak datang ke Elbaf buat ngeprovokasi Luffy. Apakah God Knight aja takut sama para Yonko? Atau ada alasan lain buat gak bertarung sama kru Yonko? Kita skip lanjut dulu ke momen selanjutnya lah ya, dimana Nami lagi misu-misu ke Jinbe. Karena bisa-bisanya mereka ada Jinbe tapi bisa tetap kalah. Tapi Jinbe di sini ngakuin kalau dia emang kesulitan dan orang bernama Gunko tuh emang punya kekuatan yang menakutkan. Menariknya Rek, di sini kayaknya Brook tuh sadar siapa Gunko. Tapi kita masih kurang informasi juga sih. Gimana caranya Brook bisa tahu siapa Gunko? Secara Brook emang udah hidup lebih lama dan udah jadi bajak laut sejak era Roger masih rookie. Sementara itu ya, Gunko yang sadar akan sesuatu ya, tiba-tiba aja balik lagi dan langsung mengarahkan pedang yang terbuat dari kekuatannya dan diarahkan ke Brook. Di momen itu ya, Gunko sadar kalau Brook adalah Shawl King dan memintanya untuk menjadi budak dan hanya membuat lagu untuk dirinya. Tapi jelas ya kalau Brook menolak permintaan itu karena dia sudah bersumpah setia kepada Luffy. Emang ya kalau loyalitas dari nakama Our Baka Sencho gak perlu diraguin lagi Re. Mau dihadapin oleh kematian sekalipun, mereka lebih memilih mati dibandingkan harus mengkhianati sang kapten. Tapi BTW Brook kan udah mati pak. Literally ya. Tapi lagi dan lagi ya, Gunko dihentikan oleh Shomer sekarang yang bilang kalau mereka gak datang buat cari ribut sama Yonko. Momen ini diulang kembali sih, seolah mau nekenin kalau mereka gak mau cari masalah sama kru Yonko. Apakah ini karena mereka lagi ada misi lain? Atau emang secara general ya, mereka tuh gak bakal cari ribut sama kru Yonko? Atau ada hal yang lain ya? Karena kita semua pasti masih inget kan, gimana Angkatan Laut aja harus sampai pakai seluruh kekuatan tempurnya waktu berhadapan sama kelompok Yonko. Jadi meski mereka abadi, mungkin berhadapan sama Yonko jelas bakal sangat mengganggu misi yang lagi mereka jalani ya. Momen itu pada akhirnya ditutup sama Gunko yang nendang Brook untuk ngelampiasin emosinya karena gak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau ngebunuh dilarang, mau bikin Brook jadi budak juga gagal. Ada kasihan Gunko ya. Next, momen selanjutnya ngingetin kita sama apa yang terjadi di Pulau Egeat, di mana siaran tiba-tiba aja berlangsung. Sekarang giliran dari God Knight yang ngasih pengumuman tentang apa yang diucapin Shomer sebenarnya terdengar berani. Bayangin aja mereka langsung ngaku kalau orang di balik seluruh kejadian ini ada hubungannya sama pihak pemerintahan dunia. Dan semua keanehan yang terjadi di negeri Elbaf ya berarti ulah mereka. Nah, sambil pengumuman ini dimulai, semua keanehan dan ketakutan dari orang-orang masih terus bermunculan dan semakin menjadi-jadi. Para anak-anak yang disandra juga udah mulai mendapatkan kesadaran mereka. Namun badan mereka masih bergerak dengan sendirinya. Lucunya, bahkan bajak laut raksasa yang terkenal kuat dan sempat menguasai dunia, mereka berhasil dikalahkan oleh ketakutan seorang yang takut dengan ibu salah satu anggota bajak laut raksasa, yang langsung muncul dengan ukuran sangat besar dan ngebuat semua raksasa yang ada di atas kapal The Great Eric ketakutan. Ya,
Emang gak salah sih, ibu-ibu ini dianggap sebagai ras terkuat di bumi. Wong para raksasa aja dibuat kocar kacir kalau udah ketemu sama ibu mereka masing-masing. Puncaknya ya, Somers di sini gak berniat buat nego sama seluruh kesatria Elbaf, tapi dia langsung aja merujuk ke Jarul, orang yang dianggap tetua setelah peninggalan raja. Kalau para rasa-rasa gak mau jadi budak pemerintahan dunia, mereka bakal mulai melukai para sandera buat tahu seberapa berharganya para anak-anak itu. Ya, nama-nama dari setiap sandera juga disebutin di sini. Anak pertama Ylva, cucu dari Jarul, lalu ada Skadi, Olaf, Colin, disusul oleh Moog, Ronya, Ben, Johanna, John, dan terakhir Colin. Sebagai kesepakatan ya untuk nebus para sandera ya, Somers mau mereka ngebakar perpustakaan dan sekolah. Karena Elbaf gak butuh hal itu selain mereka jadi budak dan kesatria aja. Ya, kayaknya ya jalur yang dipilih oleh raja terakhir Elbaf udah bener. Karena dengan adanya sekolah dan perpustakaan, hal itu udah cukup memberi ketakutan ke pihak pemerintahan dunia. Karena jelas ya kalau ada satu sosok dari ras raksasa yang berilmu dan memberi kekuatan, orang itu akan menjadi ancaman yang sangat berarti. And last, momen ditutup oleh Scooper Gaban yang mulai maju ke depan karena anaknya ikutan disandra. Dan Robin yang merasa udah waktunya untuk bertarung, dia pun mulai munculkan diri. Karena Robin mulai menjawab pertanyaan dari Somers, di mana Robin berkata, sekolah adalah simbol kedamaian di Elbaf dan perpustakaan bukan cuma ngejaga sejarah di masa lalu, melainkan itu juga menyembunyikan rahasia dunia yang berhasil diungkap oleh para sejarawan O'Hara dengan mengorbankan nyawa mereka. So, itu dia terkait reak kali ini, Rek. See you next time. Adi Sekaramelos, stay safe everyone. Salam Animedia.